ketika di marketplace itu di awal-awal ya, perlu teman-teman ketahui bahwa marketplace ya sama aja toko kan ya, bentuknya toko Betul nih Pras betul. ya. Cuma bentuknya memang online nih ya. Iya, Makanya untuk di tema yang pertama ini kita mau ngangkat bahwa toko online dan toko offline itu sebenarnya sama. betul. Ya, secara teori itu Secara teori. secara sama ya. Cuma di lapangannya aja beda gitu ya. Oke, halo semuanya. Halo Balik semuanya, lagi di channel kami ya, di channel Juvia Gift. channel baru kita. Ya, eh dengan saya ya, Benny, seorang marketplace expert dan di sebelah saya juga ada rekan saya. Siapa? Bisa dipanggil Pras ya. Ya. Ya, kami memang penggiat di marketplace dan ini adalah video pertama kami ya dengan tema Obama namanya ya kalau teman-teman mau ya. Ini Obama itu adalah salah satu tema kami yang mengangkat tentang isu, update, bahkan sampai dengan mungkin pengetahuan lah soal marketplace ya, Mas, Betul ya. betul betul betul. Nah, di sini juga kami ingin ngedukasi teman-teman semuanya bahwa jualan di marketplace itu perlu banyak strategi, perlu banyak tips juga ya, dan kita bakalan tetap share-share itu di tema Obama ini ya. Ini sebisa mungkin kita bakal upload sebanyak mungkin sih untuk tema ini ya, karena banyak sekali masalah-masalah nih yang memang ada di entah itu Shopee ya, entah itu TikTok atau mungkin marketplace-marketplace lain ya, yang nggak bisa kita sebutkan dan teman-teman semuanya juga pasti punya pandangan-pandangan sendiri gitu sih, Betul ya. Pras. Kita Kalau juga bakal mhm, bagi-bagi tipsnya ya. iya pasti pasti pasti. Kalau bagi-bagi tipsnya itu pasti banget ya. Makanya teman-teman, kalau mau ngikutin ya dan support kita juga itu jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, karena ya nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng ya, biar semuanya juga bisa tahu nih gimana cara jualan yang benar, gimana cara jualan yang oke di marketplace itu. Nah, kalau menurut Pras sendiri gimana nih kalau terkait eee, isu-isu di marketplace saat ini nih, yang perlu kita apa, dalami gitu lah intinya lah gitu. Ya, kalau kita lihat sih sekarang kan marketplace makin banyak ya, makin apa namanya, menjangkau seluruh masyarakat ya. Jadi kan kayaknya kita udah eh, bisa gampang jualan gitu kan. Tapi kan orang awam kadang yang mau baru mulai kan masih ini kan nggak semudah yang dibayangkan. Jadi itu sih harus banyak-banyak ilmu. Cuma kan kalau yang kita dapatkan di YouTube itu kan hanya sekedar apa trik dasar-dasarnya aja. Nah, Iya iya, untuk yang lain kan teori-teorinya aja butuh ya. yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Nah, itu kan yang kadang belum tahu. Kadang bisa jualan tapi kan belum tentu bisa dapat untung juga. Kadang closing banyak tapi belum tentu untung juga. Ya, jadinya nanti jadi kerja bakti gitu ya. Betul. Nah, nih teman-teman, untuk mengawali tema pertama kita ya, kita sebenarnya nggak pengen loncat terlalu jauh ya, karena ini podcast kita yang baru dan sedangkan perjalanan di marketplace itu udah jauh banget ya. Betul. Marketplace itu udah ada kan mungkin hype-hype-nya bahkan sebelum pandemi ya itu ya. Iya, Di 2015, 16 itu udah iya. mulai muncul lah intinya ya satu-satu. Mulai dari Tokopedia yang sampai sekarang itu gabung ya sama TikTok Iya, Shop ya, sama atau TikTok TikTok Shop Shop. yang gabung sama Tokopedia nih. Nah, kayaknya Tokopedia aja yang Ah, Tokopedia. kurang ini ya. Nah, terus juga Shopee yang makin kesini makin kompleks Nah, ya, ya. makin banyak ininya, makin banyak apa namanya? Lebih rumit sekarang ya, nggak Iya, segampang dulu kan ya. betul 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 ya. Dan ya ada lagi protagonis yang bisa saya sebut protagonis ya marketplace lainnya kayak Lazada, terus kayak Betul. Blibli ya, walaupun beberapa udah gugur nih kayak JDID gitu. Oh ya satu lagi juga Bukalapak juga cukup menarik sih untuk kita bahas kayaknya sih. Iya sih. Ya, karena Itu Bukalapak legend juga kan, ini legend awal-awal ya. dulu ada marketplace kan. Iya betul betul. Bukalapak sempat legend dan sekarang kayak mainnya underground aja nih, santai di bawah Betul, tanah ya betul. gitu, tapi tetap tetap eksis gitu ya. Iya. Dan perlu teman-teman ketahui ya sebelum kita jualan di marketplace ya, pastinya kita harus tahu banyak hal nih Pras ya, terutama apa apa aja yang perlu kita persiapkan dan Betul. fundamentalnya itu seperti Nah, apa, itu yang paling penting nih untuk para
seller-seller baru Ha gitu. harus tahu dasarnya yang Heeh, kuat baru bisa jalan jauh gitu ya. betul Enggak betul betul. sekedar cuma jalan tapi nggak nyampe-nyampe. Nah, itu yang jadi masalah tuh kayak gitu loh. Jadi makanya, kita tuh benar-benar harus detail dari awal sebelum kita memutuskan untuk jualan di marketplace ya. Sama konsisten ya yang Konsisten yang pasti, konsisten ya. soalnya kan kebanyakan dari seller kita kan, jualan tapi bisa awal-awal itu, masih konsisten tapi setelah itu, udah karena sulit jadi bosen deh. Nah, itu dia. Kalau bosen-bosen kayak gitu tuh aduh aduh aduh, pusing-pusing memang Iya sih. iya. Nah, teman-teman, eee, ketika di marketplace itu di awal-awal ya, perlu teman-teman ketahui bahwa marketplace ya sama aja toko kan ya, bentuknya toko Betul nih Mas betul. ya. Cuma bentuknya memang online nih ya. Iya, Makanya untuk di tema yang pertama ini kita mau ngangkat bahwa, toko online dan toko offline itu sebenarnya sama. betul. Ya, secara teori itu Secara secara teori sama ya, cuma di lapangannya aja beda gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui kalau di marketplace itu yang pertama, itu kita tetap harus mempersiapkan yang namanya toko kita, ya. ya, Anggaplah itu marketplace itu adalah sebuah rumahnya, rumah atau gedungnya, Mas. betul. Ya, betul nggak? Ini ya kayak, rukonya itu, Rukonya, betul, rukonya rukonya, kalau ya. di offline, ya. Cuma enaknya rukonya ini gratis, Gratis, ya, nggak perlu, bangun lagi, nggak perlu bangun ya, nggak perlu secara fisik, nggak perlu tapi ngontrak, iya, ya, enaknya di situ ya. data gratis, cuma Iya. modal email Ya, modal sama 5 ya. telepon. Itu dari sisi luarnya gitu ya. Betul, Cuma dari sisi luar yang perlu, kita pahami, kita masuk ke dalam ya, toko ya kayak toko biasa aja gitu ya. betul betul betul. Ya mungkin kalau, nggak tahu nih menurut Mas sendiri gimana, tapi kalau menurut saya sendiri, kalau toko marketplace itu malah lebih mirip kayak minimarket, ya. Iya, semua ada ya, kayak Iya, gitu? semuanya ada dan, setiap toko juga harus menyusun sesuai etalasenya masing-masing, Iya, gitu. sesuai kalau di marketplace kategori ya Nah, berarti kategori, kayak kalau gitu di ya? marketplace namanya kategori ya. Jadi, kita nggak asal upload ya, tapi kita juga harus masukin kategori sesuai etalase sehingga orang-orang yang datang ke toko kita itu eye catching, dapat Betul, gitu, lebih sesuai mudah betul. dapat barang yang dicarinya ya, Betul, mhm, sesuai dengan pasar yang dicari ya juga. iya, pasti. Nah, terus, lebih jauh lagi ya, setelah mungkin kita, nentuin barang-barang yang rapiin dalam tokonya, jadi kita juga, perlu nyiapin pengenal nih. Pengenal untuk sebuah tokonya, yang di mana itu fungsinya di menu dekorasi ya, Betul ya betul. kan ya. Dekorasi menurut Mas itu yang lebih, penting itu di apanya sih gitu ya? Tentu aja sih, secara kalau di marketplace kan kita nyari produk ya, produk kan itu tabelnya juga, kalau di offline kan kita lihat tokonya kan dari segi bangunannya, interiornya kayak gitu. Kalau di marketplace kan mungkin, ada juga di dekorasinya itu kan tapi lebih dalam lagi, kita biasanya lihat produknya yang kita cari dulu nih, ya kan? Iya iya Jadi paling nggak ya tetap yang kita lebih utamain kan kayak gambar produknya kayak gitu loh, mungkin sih. Menurut saya kayak gitu. iya, betul betul sih. Dan yang paling penting ya, tetap harus ada pengenalnya ya, yang Betul, notabene kalau di offline kita punya entah itu banner atau nama-nama ya tokonya ya? entah itu plang namanya ya Iya biasanya ya. Tapi kalau, di marketplace dekorasi toko itu ya disesuaikan, iya. gitu ya. Nah, itu kurang lebih, untuk penjelasan kita di awal sih ya, Oke, gimana caranya membangun marketplace dan selanjutnya dari situ, itu udah banyak hal yang bisa kita ulik nih, untuk teman-teman ya. iya. Di sesi Obama ini nanti teman-teman itu bisa belajar ya, apa aja yang perlu dipersiapkan ketika, mulai bangun toko ya, terus mungkin kendala-kendalanya nih, Betul. apa aja? Sama tanya apa, mau yang apa, kritik dan apa namanya, tipsnya apa nanti Iya. bisa bisa tanya gitu ya? Iya iya, betul betul. Tipsnya apa? Nanti kalau misal teman-teman di setiap video kami ada yang mau ditanyakan silakan. Langsung Kita di sharing aja ya, iya, kita langsung di gratis. komen ya, heeh. Langsung di komen kalau memang itu urgent untuk kita bahas, itu kita pasti masukin ke, dalam tema kita sih, Betul intinya kayak gitu ya. Sehingga nanti bisa membuat kita tuh scale up terus belajar bareng sih betul betul, intinya, berarti iya. Pak. Dan Karena memang mhm, sekarang juga marketplace makin berkembang, nah makin banyak trik dan triknya. Mungkin cara-cara lama sekarang juga udah usut, jadi harus diperbarui terus. nah, iya iya. Karena, dulu itu ya nanti kita Iya, flashback lagi ya di masing-masing temanya ya, karena ada banyak nih yang bisa kita apa, ulas nih ya. Mulai dari kebutuhan untuk, SDM-nya ya, betul. terus
administratifnya Iya ya, administratif marketplace, terus mungkin, dari segi pengelolaan tokonya iya. sendiri Jadi nggak asal jual, nggak nggak asal asal jual ya. pakai harga yang di situ, Nah harga banding-banding harga kan nah itu sekarang ya dia. ngeceknya kayak gitu. Dan yang paling penting gimana nih caranya promosi yang paling powerful nih ya. Betul. Kebetulan kan, dirimu kan juga banyak berkutat nih ya di Iya, hal-hal seperti itu ya. Jadi pastinya nanti akan kita bahas semuanya ya teman-teman betul. ya. Jadi tetap ikuti channel ini ya. Mungkin kedepannya kita ya itu tadi udah dijelasin sama Mas Ben ya. Oke, siap ya. Itu adalah 10 menit pertama kita Pras ya, Betul. untuk di sesi Obama kali ini ya. Jadi Iya, nanti kita akan, rajin-rajin ya, paling enggak seminggu 2 atau 3 kali video bakal kita rilis teman-teman ya. Jadi betul. jangan lupa selalu, subscribe untuk channel ini. Kalau misal, belum subscribe, kita juga ada channel di sosial media ya, Iya, nanti nanti kita seluruh upload info terus kita semuanya. upload di situ ya. Sehingga teman-teman bisa terus, belajar bareng Betul, kita ya. yang seller-seller baru juga, jangan pantang menyerah ya. Nanti mungkin kalau mentok, ini harus diapain lagi dah. Nah, itu bisa ikutin channel kita kan, bisa tanya-tanya juga sharing apa yang, selanjutnya harus dilakukan. Nah, itu dia, Ya. channel kita ada karena Kan kebutuhan. kita iya, karena ada kebutuhan ya. Tapi memang sharing-sharing itu enak sih, Betul, ya, iya iya. oke. Oke, segitu aja teman-teman ya. Thank you ya Ya udah, untuk yang oke. ya udah Yuk yuk. simak ini ya. Thank you ya Pras, kita Oke. nanti bakalan Iya, jalan ke, sesi Obama. Oke, betul. thank you semuanya, Bye. bye.